Di ilmu psikologi sendiri ada yang namanya katarsis. Katarsis itu menuangkan emosi, sedih, marah, takut, kecewa, dituangkan. Minimal ada 3 cara. Nanti kita akan lakukan cara yang kesekian. Saya jelaskan dulu, karena nggak semua cara kita lakukan di sini. Pertama, ada psikolog yang menganjurkan kamu cari pantai, lawan angin, teriak, "Wah!" sambil bayangin wajah mantan gitu. Sambil bayangin wajah mertua, lawan angin. Walaupun ini ilmiah, katarsis, ilmiah, tapi kamu nggak bisa lakukan di kultur kita. Kok kamu teriak di pantai Ancol, langsung sadar-sadar di polsek nanti. Diamankan, ngerti nggak? Walaupun ini ilmiah. Ya, itu nggak bisa, kita skip, nggak mungkin lakukan. Yang kedua, beli samsak, sensek, karung pasir tuh untuk petinju tuh. Kan ada yang mantu-mantu, ada yang gantung. Kalau di Mince Hardware cuma 120.000. Mince Hardware. Itu kamu tuangkan katarsis ke situ. Tempel wajah mantan, tempel wajah mertua gitu misalkan. Memang konyol, tapi ini bukan praktik perdukunan, ini bener. Ini tuh katarsis, menuangkan. Masyarakat kita tuh kurang satu hal, kurang menuangkan. Kita di kultur yang gak apa-apa, gak apa-apa. Zaman-zaman masih BBM, yang BlackBerry Messenger, sekarang masih sih, cuman udah jarang. Kan statusnya kan di awal kan available tuh. Ada anak-anak, dia temenan sama mamanya di BBM juga, anak-anak dia pasang status begini. Aduh bete banget gua, aduh galau deh hari ini. Mamanya kan temennya dia juga. Ping-ping, kan geter, pingnya banyak pula kan, kalau mama ngeping kan gitu tuh. Ganti! Nanti orang pikir mama nyakitin kamu. Ganti nggak? Nggak boleh gitu tahu. Kayak mama jahat aja gitu. Dia ganti. Ya Allah, gue bahagia banget hari ini. Mama, terima kasih mama. Muah. Kita sedang berada di kultur yang untuk menyatakan perasaan itu tuh kayaknya aib gitu kan. Memang sih nggak boleh mengumbar sedih di sosial media, memang nggak boleh. Tapi sebagai mama yang baik harusnya tuh gini, sayang, itu status diganti atau dinolkan aja, di available aja gitu. Coba kamu curhat sama mama pengen denger, papa pengen denger. Kan orang tua harusnya begitu, setuju nggak? Ganti nggak? Masa gitu? Sayang, cerita-cerita. Kamu jangan umbar perasaan di sosmed, oke? Sini cerita. Kan itu orang tua yang bener. Nah, sehingga kita tuh orang-orang yang nahan nih, mendem banyak. Apalagi ya, saya beritahu kamu para orang tua dan calon orang tua, kalau anakmu lagi nangis sesenggukan, dia lagi buang marah, jangan suruh berhenti loh. Diam! Kau masih nangis, tak pukul kamu. Itu bahaya, haram hukumnya. Sampai saya bilang haram, kenapa? Bahaya banget itu. Nggak keluar sekian gigabyte, 20 gigabyte. Itu dia akan tuangkan ke teman sekolah, ke pasangan dia, ke anak dia nanti. Rata-rata remaja yang ngebully temannya di sekolah, waktu saya tangani, dia pun dibully oleh orang tuanya. Nggak lepas amarah itu, tuangkannya ke teman. Ada anak tuh sampai udah diancam, Pak, kalau sekali lagi anak bapak ini bully temennya, kami terpaksa harus keluarkan karena udah keterlaluan sama temennya. Wah, waktu saya dengar ceritanya, dia itu setiap kali dimarah dibekep di toilet 3 jam. Dia pun terluka, nggak keluar itu. Sehingga dia tuangkan, manusia itu nggak bisa nahan beban jiwa kebanyakan. Nah, jadi samsak, tuangkan ke situ. Sekarang yang ketiga, nanti kamu akan nulis kami kan nanti akan sediakan kertas. Kamu nulis unek-unek kamu sepuas-puasnya, ditulis di situ. Mertuaku jolim banget sih, oh kenapa kok dia gitu ya? Duh, mantanku ini gua ngojekin dia 5 tahun kawin sama orang lain. Sampai tembus-tembus nulisnya dia. Ternyata setelah pacaran dia minjem duit sama gua, katanya cinta, ternyata berkedok BPR gua nih. Tuangkan gitu. Waktu kamu tulis nanti, pas kita matiin lampu total, kamu akan ronyok. Ronyok sepuas-puas sampai jadi debu, nggak apa-apa, sampai jadi upil plankton. Halus mungkin. Nanti kamu akan lempar, kamu akan buang. Itu gelap total semua ruangan ini. Dan sayangnya itu yang ketiga ini harus ada saksi di rumah, nggak bisa, harus ada saksi. Saksi artinya mereka mendengar kamu teriak, tapi mereka nggak kelihatan karena gelap. Begini, nanti waktu nulis, jangan yang syahdu dan sastra.
Wahai mertuaku yang zolim, sekiranya, seyogyanya, sesolonya engkau mengetahui luka batin ini. Wahai mantanku, enggak yang gitu udah nggak jaim, bener-bener apa adanya, kamu kok jahat sama aku, ternyata kamu tuh nusuk gua dari belakang. Misalkan untuk sahabat misalkan, kamu waktu ini dimulai jangan noleh samping. Gara-gara kamu noleh, gua diliatin. Dia jadi nggak ngeplong, pokoknya noleh dosa aja, jangan noleh dosa pokoknya. Iyalah gara-gara kamu noleh orang nggak ngeplong. Gini loh, masa gini pun kamu mau nyontek sih? Cukuplah SMP, SMA kita nyontek, cukup udah gitu. Ini masalah orang kamu mau nyontek juga. Nanti kalau udah gelap malam, kalau kita ronyok, kamu udah waktu kamu ronyok, tuangkan, pindahin marah kamu ke situ, sebel kamu gitu, pindahin gitu loh. Nah, kalau udah ronyok, udah puas, sebelum buang, kamu kan akan ngomong begini nih. Semua beban ini aku buang supaya aku lega. Baru kamu buang. Nah, hari ini ketika nanti kamu buang sampah, merasa bahwa ini di antara banyak orang, mereka juga dengar gue buang gitu. Sehingga itu akan termemori bahwa gue udah berkomitmen buang sampah di depan banyak saksi. Sehingga nanti di kedepannya ketika kamu secara alam bawah sadar ingin memperkarakannya kembali, ada rasa malu. Gue udah pernah buang lo di depan banyak orang, ada rasa malu-malunya gitu. Sama kayak tadi soal cita-cita, kau punya cita-cita harus ngomong ke seseorang, harus ada saksinya. Ada rasa malu, harus tercapai nih. Kalau nggak tercapai malu, udah diomongin nih kan gitu kan. Sama kayak misalkan, papa aku janji ingin maafin mama. Udah pernah ngomong ke papa gitu. Contoh ya, ada sebuah kisah, dia ada seorang yang nggak bisa maafin mamanya. Papanya tuh udah lagi sakit, dia sayang banget sama papanya, sayang banget gitu. Papanya bilang, udahlah nak, maafin mama kamu supaya papa juga tenang. Bila kamu berdoa sama mama kamu, kucing sama anjing tuh papa tuh gimana ya? Iya pak, aku janji, yang penting papa cepat sembuh ya. Udah pernah ngomong gitu, nanti dia sama mamanya pasti relatif lebih sabar karena udah ada saksi, ada janji gitu loh. Jadi nanti waktu udah tuliskan, nanti waktu kamu ronyok, kan ronyok tuh. Itu tolong ngeronyoknya jangan ngeronyok cantik ya, jangan yang harusnya pindahin marah kamu ke situ, pindahin kecewa kamu ke situ. Kau udah puas, sebelum buang ngomongnya gini, aku buang semua beban ini supaya aku lega. Baru dibuang. Kalimatnya tolong dihafal. Karena kalau kamu nggak hafal, kamu nyusahin orang yang di samping. Tadi apa ya tadi ya? Gua masih ronyok, jangan ganggu, belum kelar. Tolong dihafal kalimatnya nih. Ikuti kata-kata saya, kita menghafal. Semua beban ini aku buang supaya aku lega. Ulangi, semua beban ini aku buang supaya aku lega. Sekali lagi. Habis ngomong gitu tuh, benar-benar kamu lempar. Yang di minggu lalu entah ini kota mana gitu, ada yang buang sampai gregetnya kena muka gua, ini jerawat pecah gitu. Padahal jauh dia gitu. Enggak, itu hoax. Jadi lemparin benar, dibuang. Ini ilmiah namanya katarsis. Sebetulnya satu hal mengapa ini penting ya. Emosi negatif itu tidak pernah hilang, tapi dia cuma dua. Berubah bentuk jadi penyakit atau dia pindah tempat, nyakitin orang lain. Rumus psikologi emosi begini, kok kamu ada pendaman emosi yang nggak keluar numpuk, cuman dua dia mengalirnya, mengalir ke dalam atau mengalir keluar. Ke dalam jadi mah, migrain, rabu rontok. Kalau ketombe karena salah sampo ya beda itu. Kalau panu nggak, jarang orang panu karena luka batin. Rabu rontok, migrain, mah, pelupa, nyeri head dan macam-macam. Ini yang saya sebutkan yang enteng-enteng, yang berat-berat nggak mau sebut karena itu sugesti negatif. Ada orang yang dia mengalir keluar, marah-marah sama orang, nyakitin anak, nyakitin pasangan. Makanya Einstein bilang, energi tidak pernah hilang, tapi berubah bentuk atau pindah tempat. Energi yang dia sebut tuh waktu itu air sih. Air itu berubah bentuk jadi uap, nanti jadi awan, jadi air lagi, atau pindah tempat gitu. Airnya dituangkan ke tempat lain. Psikosomatik itu artinya gini, ada orang yang jiwanya udah kepenuhan, jiwa kayak ngobrol sama badan. Badan gue udah kepenuhan, udah 10 terabyte nih.
Gua numpang 2 terabyte ya, 2 terabyte itu 2000 giga ya, kurang lebih. Aku titip 2000 giga di perut ya. Ada orang yang dititip di perut bebannya. Nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah. Nafsu makan tinggi kan kita udah sering dengar, makannya tuh nafsuan. Ada yang nafsu makannya rendah yang dia tuh nggak pernah berasa pengen makan, baru sadar belum makan ketika udah melayang. Belum makan kayaknya. Dia bisa seharian nggak makan, dia nggak ngeh, dia nggak ada rasa lapar, hilang sinyal lapar. Pokoknya udah beban udah taruh di perut. Jadi kalau kamu nafsu makan tinggi atau nggak ada punya nafsu makan sama sekali, itu jiwa lagi numpang nitip beban, dia udah kepenuhan. Perut kita dipikir harddisk sama dia, ngerti nggak? Dititip sebentar, atau nyeri head dan lain sebagainya, atau sampai ke kiste miom, pokoknya daerah di bawah. Ada ibu-ibu ya, dia punya miom, operasi tumbuh, sampai terapi luka batin, operasi udah nggak tumbuh lagi. Bayangin, luka batin sejauh itu loh ke badan, ke jiwa, ke badan. Ada orang yang jiwanya kepenuhan, dia ngomong sama badan aku udah kepenuhan nih, numpang taruh di kepala dong. Migrain, rambut rontok, pelupa, gak konsentrasi, rambut rontok. Kalau kamu belum tua udah pikun, itu dititipi beban di kepala gitu lah. Tahu nggak jiwa manusia ada di mana? Sebenarnya jiwa itu bukan di sini, ini jantung. Kalau Anda belah jantung, kalau Anda buka, ini nggak ada jiwa, ini ada. Kalau buka tuh tulang rusuk, darah, jantung, mantan gitu. Mantan nggak ada. Jiwa tuh sebenarnya di tengah, di sistem limbik. Jadi kalau megang hati itu harusnya sakit hatiku, di sini seharusnya. Di tengah dia, soalnya di tengah. Ini bukan di atas, agak ke tengah. Kan ini logika, lobus frontal, neokortex, ya. Korteks prefrontal. Di belakang ini lobus parietal, occipital, di tengah itu, di agak daleman dikit. Nah, ketika kamu sakit kepala sebelah kiri, migrain, sebelah kanan gitu segala macam, ini sendiri kan bukan emosi, ini sih dia titip taruh beban di sini, ya. Ketika rambut rontok udah mulai ke jaringan, berarti kan titip di kepala dan lain sebagainya. Sebentar kita akan menuangkan. Nah, kan kamu tuangin tuh. Penuangannya 3 kali. Waktu menuangkan aja tuh udah menuangkan sekian gigabyte. Waktu ronyok, itu pindah ke situ. Waktu kamu itu tuangkan, pindahin marah kamu gitu. Kesel-kesel kamu pindah. Kalau udah puas, gini, jangan buru-buru, minimal 2 menit yang kamu ronyok. Kalau kamu dengan orang lain, baru sebentar dia udah buang, jangan diikutin, dia nggak serius. Karena bagi yang serius, dia akan tahan, dia akan ronyok sampai sepuas-puasnya. Kalau udah puas, ngomongnya apa? Semua beban ini, aku buang, supaya aku lega. Contoh ya, contoh. Kan udah ronyok, udah lama nih. Semua beban ini, aku buang, supaya aku lega. Kemudian kamu buang, nggak usah malu, akan gelap total kok, segelap-gelapnya. Sekali lagi ya, kalau mau malu, malulah mengambil hak-hak orang lain, malulah menipu. Tapi malu di tempat yang Tuhan tuh mau ringankan beban kamu. Malu di sini nggak pada tempatnya. Ya, ini ngeplong banget, ini ilmiah. Kalau kamu kuliah S2, psikologi sampai S2, pasti belajar soal katarsis. Makanya ada penelitian. Tadi berkenaan dengan semsek kan yang kita pukul-pukul. Maka ada penelitian, atlet renang itu kejiwaannya relatif lebih sehat. Karena dia sambil berenang sambil katarsis. Mertua gue zulim banget. Sambil kasihan tuh air kan. Itu sampai yang di kolam renang tuh keluar-keluar, ada apa itu? Akhirnya dia yang berenang dia sendiri. Bener kok, kamu lagi emosi berenang deh. Kenapa? Wah bener, lega banget sumpah. Katarsis dituangkan. Karena kalau kamu nggak tuangkan jadi penyakit. Terakhir sebelum kita mulai ya, wahai orang tua, bebaskan anakmu berekspresi emosi. Jangan suruh diam kalau dia lagi marah, kesel. Biarin cerita sayang. Kamu nggak suka sama mama, cerita. Mama denger, siap. Mending begitu loh, tolong. 2 tujuannya supaya dia nggak mendem. Karena nanti jadi penyakit atau dia nanti menyakiti anaknya sendiri atau pasangannya ketika dia dewasa. Yang kedua yang kita takutkan adalah takut dia curhat sama sembarang orang. Predator seks, dia pakai ini. Dia lihat ada anak remaja di Facebook, Instagram selalu curhatan. Contoh ya di Instagram, foto lagi makan, makanannya enak sih, cuma gue lagi sendiri. Atau curhat-curhatan gitu kan. Predator seks tuh, hai apa kabar? Salam kenal, siapa tahu dia bisa jadi teman curhat. Kayaknya
dari status kamu lagi cerita dong, nggak apa-apa, aku biasa kok dengan orang curhat. Hati-hati loh, kita bukan berburuk sangka, enggak. Sebaiknya jangan curhat sama orang lain. Curhat itu ada aturannya. Pertama, curhatlah sama Tuhan, itu nomor satu. Yang kedua, curhatlah sama orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, supaya dapat solusi. Ke Pak Ustadz, Pak Pendeta misalkan. Yang ketiga, curhatlah sama orang yang lebih kuat dari kita. Jangan curhat ke adik, ibu jangan curhat ke anak, nanti dia nggak mau kawin karena takut menikah, karena kamu curhatin tentang bapaknya gitu. Jangan curhat sama orang yang lebih lemah, tidak boleh membebani hidup dia.